Assalamualaikum semuanya. Kali ini aku mau menjelaskan tentang integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yaitu penciptaan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas. Dalam integrasi ekonomi terjadi perlakuan diskriminatif antara negara anggota dengan negara non-anggota dalam melakukan perdagangan. Selanjutnya, tujuan integrasi ekonomi yaitu untuk meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, meningkatkan mobilitas kapital dan tenaga kerja, meningkatkan produksi, meningkatkan efisiensi produk, dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Secara teoritis, integrasi ekonomi regional selain menimbulkan dampak penciptaan perdagangan, dapat pula menimbulkan dampak pengalihan perdagangan. Nah, selanjutnya jenis integrasi ekonomi. Menurut Kinlager dan Lindner 1978, ada bentuk 5 integrasi. Yang pertama, kawasan perdagangan bebas, yaitu suatu bentuk integrasi ekonomi di mana pembatasan kuantitatif dan hambatan tarif antar negara-negara anggota dihapuskan. Yang kedua, ada custom union, yaitu integrasi ekonomi di mana tarif antar negara anggota dihapuskan dan tarif bersama eksternal tetap diberlakukan terhadap negara bukan anggota. Ketiga, pasar bersama, yaitu bentuk integrasi ekonomi yang memiliki ciri custom union plus penghapusan pembatasan perdagangan dan penghapusan pembatasan lalu lintas faktor-faktor produksi antar negara anggota. Yang keempat, ada uni ekonomi, yaitu bentuk integrasi di samping memiliki ciri-ciri pasar bersama juga terdapat penyeragaman kebijakan ekonomi dan sosial. Kelima, ada uni supranasional, yaitu bentuk integrasi ekonomi di mana pemerintah nasional menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan kebijakan ekonomi dan sosial kepada otoritas supranasional. Selanjutnya, tahapan pada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi dapat dibagi menjadi 4 kategori atau 4 tahapan, yaitu yang pertama, ada Free Trade Agreement, tahapan paling awal dalam proses integrasi ekonomi. Pada tahap ini, negara peserta bersepakat untuk menurunkan hambatan dalam perdagangan, baik tarif maupun non-tarif, namun tetap dibebaskan menetapkan tarif perdagangannya sendiri terhadap negara bukan peserta FTA. Yang kedua, ada Custom Union. Pada tahap ini, selain penetapan tarif preferensial bagi sesama peserta, semua peserta juga menetapkan tarif impor yang sama terhadap negara non-anggota. Yang ketiga, ada Common Market atau pasar bersama. Dalam Common Market, negara peserta bersepakat mencabut semua penghalang dalam mobilitas kapital dan tenaga kerja serta melakukan harmonisasi dalam peraturan dan hukum. Yang terakhir, ada Economic Union, kerjasama regional yang paling komprehensif. Negara peserta tidak hanya bersepakat dalam menghilangkan semua hambatan perdagangan dan menjamin kebebasan mobilitas semua faktor produksi, namun juga sampai pada penyatuan kebijakan moneter dan fiskal.